Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kembali kita bikin konten di channel kita yaitu Suasana Desaku. Karena sudah beberapa minggu kita libur dan beberapa hari yang lalu kita baru upload, cuman mungkin kontennya masih monoton. Dan alhamdulillah pada hari ini kita datangkan orang baru, beliau namanya Bang Sakdir. Of course. Karena kita sebelumnya pernah bilang kalau tempat konten kita itu adalah di Pagatan khususnya Tanah Bumbu. Nah, alhamdulillah kita datangkan salah satu putra terbaik Pagatan Tanah Bumbu. Nah, beliau ini apa Bang Anutian? Berprofesi sebagai advokat. Kemudian ya banyak yang sebenarnya yang saya inginkan gitu. Kemarin juga lulus di notaris PPAT. Semoga nanti bisa ya konversi pekerjaan dari advokat ke sana lah kira-kira. Amin Bang. Menurut Pian Bang, Pian ini kan termasuk golongan masih anumbana nih Bang. Ya. Nah, tapi sudah mulai apa bahasanya tuh Bang? Sudah mulai terjun di dunia apa ngarannya Pian ini? Advokat. Kira-kira menurut Pian Bang, jadi Pian akun kayak ini, apakah seorang pemuda tuh perannya penting banget gak Bang dalam hal kayak ini? Ya, oke. Saya jelaskan sedikit. Sebelumnya, I say thank you so much kan bisa hadir di sini di Bang. Suasana Desaku YouTube-nya, dan wah, kebetulan bisa ketemu di sini jadi narasumber. Sebenarnya kalau mau berbagi masalah kepemudaan ya, saya tuh umur ya belum tua-tua sekali lah kira-kira begitu. 43 ada salah Bang? Belum sampai. Jadi yang paling penting itu sebenarnya sih kita mau seperti apa. Jadi saya tuh taunya kita akan seperti apa yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita cita-citanya ini yang memang harus dijalankan. Kalau saya pribadi terjun ke advokat itu karena memang dari kecil. Jadi punya keinginan untuk membantu orang karena tidak selalu dengan finansial kan. Kalau misalnya kita bisa membantu dari segi keilmuan kita, pokoknya apapun yang bisa kita bantukan, bisa kita bantukan. Selain itu saya hobi bertemu dengan orang-orang baru, hobi menggibah. Jadi memang advokat itu salah satu pekerjaan yang asik buat saya. Karena I know bahwa pekerjaan yang paling enak itu adalah pekerjaan karena itu juga bagian dari hobi. Jadi kalau dapat duit karena hobi itu lebih nyaman. Cuman kalau saya pribadi membahas masalah kepemudaan, sebenarnya banyak sih yang bisa dilakukan anak-anak muda khususnya Tanah Bumbu. Ini kan salah satu contoh itu adalah Pian Bang. Artinya jadi seorang pemuda tuh kadang mesti harus mengikuti alur Bang. Artinya kalau kita bergerak kayak Pian nih kan masih anum, cuman terhitung apa ngarannya jarang itu nah Bang ada yang di profesi Pian dengan seusia Pian nggak itu Bang. Jadi gini, buat kalian berdua ya, mungkin maksudnya kita semua tuh punya latar belakang pendidikan yang berbeda dan kita tuh punya purpose, tujuan hidup tuh berbeda-beda. Cuman kalau saya gini, saya ini kan advokat itu memang dari awal niatnya begitu. Jadi memang saya tekuni tuh mulai SD, SMP, SMA sampai S1 memang ditekuni. Cuman saya tergolong orang yang nggak bisa diem. Maksudnya apa ya yang bisa dikerjakan. Contoh kayak advokat sekarang kan banyak nih, hampir ada 30 lebih lah kalau di Tanah Bumbu. Banyak latar belakang advokat itu banyak. Cuman saya pengen berbeda. Jadi makanya saya bikin isbat masal gratis. Terus saya bikin pembagian harta bersama door to door ke desa-desa. Belum lagi ada sosialisasi pencegahan pernikahan di bawah umur di Go to School temanya. Habis itu kenakalan remaja itu. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Cuman kalau saya lebih baik membuat lapangan pekerjaan daripada kita harus mengemis-ngemis cari kerjaan. Kalau saya begitu. Cuman kita itu punya apa ya, maksudnya kalau saya itu menggolongkan orang tuh ada beberapa item. Pertama ada tipe singa. Tipe singa itu adalah tipe di mana ditaruh di mana aja dia bisa hidup. Ada yang tipe-tipe landak. Tipe landak itu adalah tipe yang nggak garang tapi dia juga masih ditakuti orang. Nah ada tipe tikus. Nah tipe tikus ini kan daripada dimangsa mati lebih baik mengamankan diri. Nah contohnya tuh kayak misalnya kalau jujur ya, kalau honorer atau apa ASN apa, saya mikirnya tuh itu kan cari aman. Mereka tuh setiap bulan tuh ada aja kan gajinya, nggak perlu besok makan apa enggak. Kalau saya ini karena kita di bidang advokat, ya akhirnya ya kan yang menggaji klien.
Kalau kita nggak kreatif, ya nggak digaji orang. Jadi saya merasa bahwa karena tipe saya tipe-tipe singa yang bisa hidup di hutan belantara, makanya saya pilih untuk cari pekerjaan sendiri. Paham bang, maksud ulun bang. Jadi kan banyak pian nih bujur advokat banyak kayak pian nih bang. Betul. Mungkin seusia pian banyak, tapi terdengar yang unik tuh hanya pian. Ini bangnya bukan mau ulah-ulah, cuman dasar bujur. Oh sini advokat lah, melihat sepak terjang pian, dikisahkan kawan-kawan ini segala macam. Asa anyar aja ada kayak itu nah bang. Betul. Nah, jadi kira-kira bang setuju lah pian kalau memang anyar pian yang mula advokat tuh seunik pian anyar pian gitu nah daripada yang lain khususnya di Tanah Bumbu ini. Atau memang ada selain pian? Sebenarnya kalau saya itu kan karena baru 2017 buka kantor. Cuman kalau unik kan ya susah ya karena bawaan. Jadi kalau saya tidak mau menjadi orang lain dan saya juga tidak mau keluar dari zona saya. Jadi selama ini saya berkarya, saya total aja gitu. Kemudian orang ada beberapa statement saya unik, saya misalnya ada banyak sepak terjang yang mungkin berbeda sama advokat yang lain tuh, ya itu kan penilaian orang. Kalau saya sih syukuri aja, tapi intinya tidak ada yang bisa mengintervensi kerjaan saya gitu. Tapi ya bangga aja sampai hari ini sih memang saya akui belum ada advokat yang punya kantor selain rumahnya itu, dan belum ada advokat semuda saya yang ibaratnya fokus untuk kemasyarakatan. Karena saya kan gini, saya mau sebenarnya agak jelek kalau sesama advokat ya, saya mau membuat semua orang bisa mendapatkan perlindungan hukum dari advokat. Karena dulu tuh advokat mahal, orang tuh dengar kata advokat itu bagi orang-orang punya aja bisa pakai. Kalau saya mau orang di pinggir got, mau orang di kampung bisa mengkonsumsi. Bisa tanya ke saya. Pemikiran orang duit pulang ya. Ya, nah itu. Jadi pian anak menghilangkan mindset kayak itu kan bang? Betul. Tapi bujur lah bang, kalau kita berhubungan dengan advokat tuh kadang mesti harus pakai duit bang. Ada aja jalur maksudnya saling minta tolong atau digratiskan sama sekali, memang ada kayak itu? Sebenarnya gini, advokat itu kan sebenarnya pekerjaan yang mulia. Namanya tuh kalau dalam hukum tuh officium nobile. Cuman gini, kita tuh di kode etik diajarkan bahwa orang kita bantu ada yang berbayar, ada yang free. Nah, cuman kadang-kadang tuh pada implementasinya banyak orang nggak bayar malas kan. Karena jujur pekerjaan advokat ini cukup capek kan, cukup melelahkan. Cuman nggak tahu karena saya hobi, ya udah so mas go aja, enak aja. Jadi saya tuh sebenarnya sistemnya rembes. Ada yang bayar saya misalnya maaf ada 100, ada 200, ada juga yang gratis. Jadi nanti yang 100 200 itu disubsidi lah bagi orang yang kurang mampu. Jadi semua orang bisa mengkonsumsi saya, dan saya kan dari latar belakang orang miskin. Jadi disapa orang yang di bawah saya itu sebenarnya lebih senang, lebih merasa bermanfaat lah, berguna bagi masyarakat kecil gitu. Ada kenyamanan tersendiri bang? Ya karena hobi kan, hobinya seperti itu. Ini kada apa-apa Bang Ulun sambil bahasa Banjar, bahasa Indonesia juga, karena Bang Ulun kada bisa formal benar. Yang penting jangan pakai bahasa Inggris, karena kalau bahasa Inggris kadang saya pun nggak ngerti saya bahasa apa. Iya. Iya kira-kira begitu. Kalau dari segi bahasa. Oh gigi? Iya. I try Bugis of course, you know. Abang Dermawan mungkin engkau takut tanang Pak Dua? Kalau saya sih ya, karena pekerjaan saya ini adalah honorer, saya terkadang resah juga melihat anak-anak muda nih, karena anak muda zaman sekarang ya kurang aktif ya, gimana ya maksudnya itu, daya pikirnya, kemudian masalah pekerjaan, kemudian memfokuskan diri mereka itu agar lebih kreatif itu kurang. Itu bagaimana ya kira-kira agar mereka itu caranya memberi mereka itu kreativitas pandangan atau pandangan? Oke, sebenarnya sih kita sebagai anak muda itu memang harus punya peluang ya. Karena kalau misalnya kita berharap orang yang menciptakan itu susah. Kalau saya sih pribadi, selama kita jadi anak muda, apa yang bisa kita lakukan di usia itu ya udah dilakukan aja. Jangan kemudian harus menunggu misalnya pemerintahan harus kemudian memberikan kita ruang, memberikan kita ini. Enggak, kalau saya sih ya karena udah tidak pada masanya saya harus menyalahkan siapa-siapa. Jadi intinya kalau saya bisa berbuat lebih ya udah saya lakukan gitu. Nah, bagi anak muda sebenarnya kalau kita mau kreatif ya bertemanlah dengan orang-orang yang kreatif. Kalau kemudian kita kreatif, tolong ditularkan pada teman-teman yang this is sometimes lebih banyak nganggur. Kan kita masalah anak muda nih
malas tapi pengen kaya, habis itu nggak mau usaha tapi mau hasilnya luar biasa. Terus ya masalah kita kan di situ, kita nggak sibuknya membuat lapangan pekerjaan, kita sibuk nyari lapangan pekerjaan. Nah sebenarnya masalah-masalah kita di situ. Jadi sebenarnya intinya kalau masalah lapangan kerjaan banyak aja nih ya. Tapi, banyak sebenarnya. Tergantung orangnya. Kadang kan gengsinya luar biasa toh. Sebenarnya itu masalahnya anak muda gengsi. Gengsinya ini nih. Gaya elit kan ekonomi sulit. Begitu-begitu masalahnya. Jadi tapi kan kita juga nggak bisa terpaku pada mereka. Intinya masa depan kan kita yang menentukan sendiri. Jadi kalau melihat teman-teman yang gengsi, males, ngusaha ini males, ya itu kembali kepada mereka aja. Makanya dulu anak muda dulu tuh yang penting ada ijazah kerja, sekarang udah enggak. Sekarang banyak ada ijazah tuh nganggur. Jadi bukan lagi pada ijazah, sekarang anak muda itu berjuang dan berkembang itu sekarang dari kualitas. Walaupun misalnya ijazahnya S2, kalau kualitasnya nggak ada ya nggak kepake. Walaupun misalnya ijazah SMP, kalau dia punya skill, maka dia akan kepake. Jadi kalau anak muda yang punya knowledge yang cukup, punya pengetahuan yang lebih, nggak usah takut sama anak-anak muda yang modal orang dalam, modal nama orang tua, kayak gitu-gitu tuh nggak usah takut. Karena kualitas nanti akan menentukan bahwa di mana kita layak ditempatkan. Gitu sih. Tergantung kepada diri kita sendiri masing-masing. Ya. Untuk mengembangkan diri. Bang, kondisi lapangan mengatakan yang banyak terjadi kayak itu bang. Contoh kita anak begawi, sekarang mindset orang tuh harus pakai orang dalam dan betul. lain-lain. Itu apakah memang mindset kita aja bang? Tapi kalau kita berbicara fakta memang banyak kawan yang bisa merasakan gitu bang. Betul. Kadang masuk gara-gara ada orang dalam. Ada orang dalam. Jadi menurut Pian itu kayak apa bang? Mungkin karena saya sibuk untuk berjuang dan meniti karir ya, jadi saya nggak ada waktu untuk pesimis masalah itu. Jujur teman-teman saya yang mungkin knowledge-nya kurang, wawasannya banyak galau, dilempar sana sini kan, kadang-kadang kerja 6 tahun tiba-tiba dipecat karena this is sometimes like dislike. Tapi karena alhamdulillah saya punya kualitas, jadi nggak pusing tuh begitu. Intinya saya nggak kerja di pemerintahan sekarang, saya berdiri sendiri, kantor sendiri, membuat pekerjaan sendiri, dan akhirnya bisa punya beberapa karyawan yang bisa kita hidupkan. Jadi intinya saya nggak berpengaruh sama orang-orang dalam. Kalau kita bisa survive karena kita punya kualitas, maka lebih survive lagi kalau kita nanti punya kenalan orang dalam. Itu cuma masalah waktu. Intinya kan semua akan cepat berlalu. Mereka-mereka yang bermodalkan orang dalam cepat atau lambat nanti juga akan tersingkir, intinya begitu. Dan survei membuktikan ya kantor saya bisa sampai hari ini bisa survive gitu. Karena jadi jangan menyalahkan keadaan. Iya gitu, kita tidak punya waktu. Kayak itu kita kawa improvisasi. Ya apalagi gitu kan. Itu maksudnya termasuk ulun lah. Nah, kayak Pian kan sekarang misalnya kayak main organ, entertain, hiburan. Ya udah nggak bisa ditutup itu karena itu kan skill. Nah, bagaimana kita meramu musik hingga kemudian enak kepake. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan yang tidak membebani negara. Intinya kita bisa survive sendiri. Ya kalau saran saya sih gitu. Tinggi bang. Jadi bang sebenarnya mendengar Pian berkisah atau berpandir ini banyak yang hendak kita gunakan. Khususnya masalah pemuda, terus kayak apa cara jalannya, terus detailnya kayak apa kalau memang hendak konsisten lawan apa yang dikehendaki. Nah cuman karena durasi kita sudah hendak habis bang, mungkin podcast kangarannya kita nih atau apa nih berkisahan aja kah? I don't know about soalnya bang anak di Pade podcast kita nih kada terlihat podcast. Nah kita kada bisa setup yang bujur-bujur, terus terlihat santai aja. Cuman hendaknya kami itu apa yang kita pandirakan di sini orang paham dan ada edukasi, khususnya Pian yang datangnya dari ini gitu bang. Betul. Nah, gitu. Pokoknya itu aja sih kalau statement saya terakhir tuh ya lakukan apa yang bisa dilakukan karena umur kan tidak akan kembali lagi, masa muda akan berlalu dengan waktunya sendiri, jadi tidak perlu menyalahkan keadaan. Kita bisa berkarya dalam kondisi sesempit apapun gitu. Ya you must believe about yourself, intinya begitu. Oke, last bang. Pasti banyak tantangan lo bang. Of course. Cara Pian menyikapi tantangan itu kayak apa bang? Namun kita berpandir dengan sabar aja ya nyaman. Ya kalau saya sih
saya himbauan sama teman-teman dan saya curhat mengenai bagaimana proses saya. Intinya tidak akan ada satu orang pun yang bisa menghentikan langkah saya ketika kemudian Tuhan dan orang-orang terkasih yang sayang sama saya itu mensupport, intinya begitu. Dan saya tidak mau mengeluh dengan segala kondisi, dan saya termasuk anak muda yang cukup tidak tahu diri. Ketika angkatan saya pada kuliah di sini, saya memilih untuk ke Jawa dan sebagainya. Intinya kemiskinan yang terjadi pada hidup kita itu tidak akan menghentikan langkah kita, dan kalau kita lahir miskin berarti itu bukan dosa kita. Dan jangan sampai kita meninggal dalam kondisi yang miskin, dan berbagi tidak selalu harus dengan duit. Ilmu, membantu dalam hal tenaga dan sebagainya, yaitu yang bisa kita lakukan hal kecil itu. Kalau saya sih gitu. Jadi so must go on, berjuang dan berkarir sesuai dengan skill yang kita punya. Jangan kita bekerja di bukan bidang kita. Intinya begitu. Apapun kata orang, ya biarlah anjing berlalu, kapilah menggonggong, atau terbalik ya. Kapilah, apalah kira-kira begitu, intinya begitu. Iya Bang, terima kasih banyak Bang, sangat bermanfaat. Selain menakuni pian ini kita dapat wawasan hanyar, kita jadi tahu Bang bahwa segala sesuatu itu bisa kita capai, apapun kendalanya tergantung kitanya seorang Bang. Gitu niatnya. Terima kasih banyak Bang sudah hadir di kampung kami sini, khususnya di channel YouTube kami Suasana Desaku. Untuk kawan-kawan yang nonton video ini, jangan lupa di like, komen, and share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Masih banyak Bang Lang dari Siap, sama-sama. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.